Siapapun orangnya pasti kepengen dong bebas finansial, kepengen kagak punya hutang dan punya cukup uang, dan kepengen gak ngutang kemana-mana. Sehingga penting untuk mikir dengan mindset bahwa kita orang harus bebas hutang. Yang kita orang akan bahas kali ini adalah bahwa sering ngutang itu bikin candu. Berikutnya, hutang itu adalah beban. Berikutnya, hutang membatasi ruang gerak. Berikutnya, berhutang merampas masa depan. Terakhir, kita orang semua tahu bahwa hutang itu bakal kena bunga. Dan bukan nggak boleh ngutang, tapi mungkin terkadang emang nasib lagi jelek gitu, sehingga uang nggak cukup untuk cover pengeluaran. Untuk ngatasin hal beginian, ketimbang game over, maka hutang dijadikan solusi. Tapi yang namanya ngutang kan tetap harus dibayar. Mau bayar sekarang atau besok atau setahun kemudian, ya tetap harus dibayar lunas. Tapi seenggaknya lo harus punya mindset bahwa sering ngutang itu bikin candu. Nah, yang pertama, berhutang bisa membuat orang kecanduan loh. Nggak cuman konsumsi alkohol atau narkoba yang bikin nagih, ngutang pun bisa bikin kecanduan. Kenapa? Karena hutang bisa ngasih solusi sementara mungkin. Dan otak kita itu hobi banget sama solusi sementara. Bayangin aja, setiap kali butuh sesuatu, kita orang malah ngelariin diri pada bantuan utang semisal. Nggak cuman ngutang ke keluarga, terkadang kita orang akan ngutang lari ke temen-temen mungkin, hingga ngutang ke bank atau pinjol kekinian tuh. Satu hutang aja udah bikin pusing sebetulnya. Apalagi kalau ngutang sebanyak itu. Kebayang kalau kita biarin diri sendiri terbiasa ngutang, atau butuh apapun ngutang dulu. Nah, kalau lo nemuin orang seperti itu semisal, yang model begituan, contoh ini mah ya, kayak contoh lo ketemu temen yang kayak gitu semisal, yang doyan ngutang. Waktu dia butuh bantuan, apa lo mau nolongin? Kayaknya enggak deh ya. Karena ya kalau begitu adalah orang yang punya kebiasaan buruk sebetulnya, ngutang sana sini. Hidup normal-normal aja terkadang sudah banyak drama. Buat apa nambahin drama baru karena orang lain? Mungkin bete juga kan kalau ngutangin ke orang yang ngutang sana sini, dan bisa jadi nggak dibayar tuh utang. Atau contoh, kebayang nggak kalau kita orang adalah orang yang doyan ngutang itu? Nah, berikutnya kita orang pun harus menanam mindset bahwa hutang adalah beban. Banyak orang yang nggak sadar kalau hutang adalah beban. Mungkin bagi mereka orang, hutang adalah alat yang membantu hidup mereka. Padahal nih, terutama saat lo ketemu program cicilan pay later atau pinjaman online, semua orang sadar bunganya itu besar. Tapi kalau bisa ditarik panjang kan cicilannya jadi lebih kecil gitu, dan terbantu oleh hutang tersebut dong. Padahal kalau dipikir lagi, emang cicilannya tuh cuma 200.000 per bulannya mungkin. Tapi kalau dibayar 2 tahun, lo kalikan aja 24 bulan, apa nggak jadi 5 juta tuh uang 200.000? Ya bayangin aja, kalau bukan buat dibayarin ke hutang, uang itu mungkin akan bisa nginep di tabungan kita orang. Atau uang itu bisa lo simpan dalam bentuk tabungan emas misal, atau simpanan untuk dana darurat gitu. Jadi berhutang itu adalah beban banget kan. Berikutnya, mindset ketiga bahwa hutang itu membatasi ruang gerak. Enggak kok, kagak. Hutang enggak membatasi ruang gerak gue. Mungkin suara kecil dalam hati berbisik kayak gitu. Tapi pernah nggak kepikiran kalau dengan memiliki hutang, kita orang nggak bisa explore lebih banyak hal lainnya? Karena hutang kan adalah beban, udah dibahas, dan beban yang diikatkan di kaki contoh. Jadi setiap kali lo mau melangkah, kan langkahnya nggak bisa jauh. Kita orang akan kecapean karena bebannya yang terlalu berat. Coba gambarin perasaan lega saat lo bisa menikmati gaji secara utuh. Nggak ada porsi buat dibayarin ke pihak ketiga atau pihak lain-lain. Lo juga bayangin waktu hidup menjadi milik kita orang tuh seutuhnya ketika nggak punya hutang. Tapi kalau semisal kita banyak utang, dan utangnya itu hanya untuk belanja atau sesuatu yang bersifatnya konsumtif, ya lebih baik nggak usah ngutang lah dari awal gitu. Berikutnya, mindset bahwa hutang itu akan merampas masa depan lo.
Pola pikir gini jarang orang pahami. Hutang itu merampas masa depan sendiri sebenarnya. Jadi dengan ngutang, kita sedang merampok diri sendiri di masa depan. Banyak orang percaya bahwa hutang adalah solusi jangka pendek. Dan benar, hutang jadi solusi jangka pendek kalau tujuannya tepat. Sehingga ini kembali pada tujuan berhutang. Kalau contoh ngutangnya untuk bayarin biaya rumah sakit orang tua, mungkin itu solusi. Tapi kalau ngutang untuk belanja online, apakah itu adalah solusi jangka pendek? Ya enggak lah, enggak sama sekali. Berhutang untuk kebutuhan konsumtif bukanlah solusi jangka pendek. Karena kalau untuk konsumsi dasar aja kita udah berhutang, maka ada yang salah dengan cara kita mengelola keuangan. At least kalau nggak punya tabungan, upayakanlah nggak belanja lebih dari gaji bulanan. Gimana bisa? Kalau saat ini saja kita orang nggak mampu hidup tanpa hutang, maka di masa depan emang bisa berhasil melunasinya? Ya kagak mungkin lah. Karena hutang saat ini akan menjadi beban tuh di masa depan kita orang. Dan terakhir, seperti diketahui bersama, mindset semua orang bahwa hutang itu kena bunga, apalagi yang berurusan dengan pinjol atau pay letter atau kartu kredit, atau saat lo ngutangnya ke oknum tertentu gitu, yang akan ngasih bunga yang bisa mencekik dan susah bernafas. Kenapa? Karena mungkin kebanyakan orang pasti gunain kartu kredit atau belanja di pinjol mungkin, atau juga minjem duit dari pinjaman online. Ingat ya, coba lo bayangin, setiap bulan bayar hutang dan bayarin porsi bunganya. Kebayang aja kalau misal bunganya itu 50.000. Kalau lo nggak berhutang, mungkin kita orang bisa pakai tuh duit 50.000 sebagai simpanan untuk masa depan atau kebutuhan lainnya. Tapi karena lo ngutang, kayak contoh sederhana, coba hitung kalau minjam dan buatin cicilan ke kartu kredit dengan bunga normal mereka. Contoh, kayak hitungannya gini nih. Bunga kartu kredit itu rata-rata 2,25% per bulan. Nah, lo minjem 5 juta tuh dengan durasi cicilan selama 2 tahun. Bunga pinjaman selama 2 tahun itu sama dengan 2,25% contohnya. Lo kalikan 24 bulan, sama dengan 54% bunganya. Gede banget kan? Dan bunga pinjaman dalam rupiah 5 juta kali 54%, sama dengan, kalau diuangin, itu bisa sampai 2.700.000 rupiah.